Sehat tidak harus mahal. Kalimat tersebut menjadi moto bagi Salam Eid untuk mendirikan klinik pengobatan bagi masyarakat di Bogor, Jawa Barat. Di klinik ini warga cukup menukarkan sampah anorganik yang sudah mereka pilah untuk dapat mengakses layanan kesehatan di klinik tersebut. Menemukan solusi atas permasalahan sampah di lingkungan masyarakat kini dilakukan oleh sejumlah lembaga nirlaba. Salah satunya adalah Lembaga Sosial Kemanusiaan Salam Eid. Lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesehatan sejak 17 Agustus 2019 lalu memiliki program klinik rumah sehat Salam Walagri. Lembaga ini menggerakkan kegiatan tukar sampah non-organik dengan layanan kesehatan, di mana warga yang menjadi anggota klinik sampah akan mendapatkan layanan-layanan kesehatan berupa konsultasi medis, pemeriksaan kesehatan, panduan kesehatan keluarga, dan pelayanan ambulans ke rumah sakit jika mengalami kondisi darurat. Meski mewajibkan warga atau calon pasien membawa sampah, Salam Eid tidak menentukan jumlah minimal sampah yang wajib disetorkan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Klinik ini dapat dimanfaatkan oleh warga setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 11 hingga 2 siang dan tutup pada hari Sabtu dan Minggu serta tanggal merah. Ya, saat krisis ekonomi dan kesehatan seperti sekarang memang layanan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat. Selain dapat mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara berkala, ini juga membantu untuk melakukan pencegahan dini berbagai penyakit. Nah, konsep tukar sampah ini juga mengedukasi masyarakat untuk mulai memilah-milih sampah mereka. Dan kita akan membahasnya bersama Lutfi Kurnia, Direktur Salam Eid. Selamat pagi, Kang Lutfi. Selamat pagi Mas Imam dan Mbak Prisil. Ya, selamat pagi Kang Lutfi. Ini boleh diceritakan sejak kapan didirikan klinik layanan kesehatan gratis? Apakah di masa pandemi masih berjalan atau seperti apa? Terima kasih. Klinik Rumah Sehat Salam Walagri ini didirikan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Kami bekerja sama dengan Sekolah Alam Bogor dan komunitas ibu-ibu orang tua murid yang tergabung dalam LEMAKS. Nah, kita mendirikan konsep Rumah Sehat Salam Walagri ini adalah memaksimalkan potensi sebetulnya yang ada di warga sekitar sekolah alam gitu. Nah, karena ada beberapa warga atau lingkungan yang banyak sampah, jadi bagaimana kami mengintegrasikan keberadaan rumah sehat ini dengan kondisi lingkungan yang ada di warga gitu. Jadi warga dengan mengumpulkan sampah kemudian bisa berobat secara gratis ke rumah sehat milik kita. Begitu Mbak Prisil. Oke, jadi polanya sebetulnya pembayarannya dengan sampah anorganik seperti itu ya. Nah, Betul. jenis sampah yang bisa digunakan sebagai media pembayaran seperti apa jenisnya dan adakah kuantitas khusus untuk mereka saat mengakses layanan di rumah sehat ini, Kang? Iya, jenis sampah yang dikumpulkan adalah sampah anorganik, di mana kita tahu bahwa sampah tersebut memang sulit sekali untuk diurai begitu, Bu. Perlu waktu puluhan tahun. Nah, kami membantu warga untuk membentuk bank sampah di setiap RT, kemudian mereka mengumpulkan secara rutin. Nanti kalau sampahnya sudah penuh, maka kami dalam rentang waktu 2 minggu atau 1 bulan itu baru menjemputnya ke warga tersebut. Jadi kami tidak mengambil langsung ke rumah-rumah, tapi mengambil ke bank sampah yang sudah didirikan sebagai tempat mengumpulkan sampah. Oke, Kang Lutfi masih bisa mendengar suara kami? Sepertinya kita terputus sambungan dengan Kang Lutfi, jadi klinik kesehatan ini Rumah. ya. Oke, Kang Lutfi bisa diulang mungkin? Ya, Ya, Mas, tadi sempat gimana? terputus, mungkin bisa diulang kembali bagaimana tadi pola kerjasama dengan bank sampah, dengan rumah sakit, dengan klinik sehat ini, Kang? Iya, jadi kami membentuk bank sampah di setiap warga, kemudian dari bank sampah tersebut mengumpulkan sampah
dari setiap rumah tangga. Ya. Nah, jadi warga mengumpulkan di bank sampah, kemudian nanti per 2 minggu sekali atau per 1 bulan sekali, kami dari Rumah Sehat melalui Bank Sampah Salam Aid akan mengangkut sampah anorganik tersebut. Rata-rata mereka mengumpulkan per bulan, per rumah ya, itu 5-10 kilo sampah anorganik. Oke, berarti Kang ini memaksimalkan fungsi dari bank Iya. sampah di tengah-tengah masyarakat sendiri. Kemudian Betul. kalau sampah sudah terkumpul, sudah kemudian diambil, itu kemudian dikemanakan nih Kang Lutfi? Iya, jadi sampah yang diambil dari warga itu akan dikumpulkan di bank sampah kami, di Bank Sampah Salam Aid. Nah, di Bank Sampah Salam Aid nanti akan dipilah berdasarkan jenis sampah. Jadi ada sampah botol misalnya atau tutup botol, kemudian sampah koran, sampah kardus. Nah, dari sampah tersebut memang sebagian besar itu langsung dijual ke pengepul. Sehingga dana yang terkumpul itu dialokasikan untuk operasional rumah sehat begitu. Tapi ada sebagian kecil yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar karena kami bekerja sama dengan Sekolah Alam Bogor. Baik, jadi sirkularnya itu dibentuk sama teman-teman Salam Aid ya, mulai dari rumah Hmm. sakitnya atau rumah sehatnya tadi, terus kemudian Hmm. bank sampahnya sampai bagaimana tadi mengakomodir dan mengedukasi warga. Nilai Hmm. ini kan sebetulnya mengkonversi gitu ya, nilai tabungan sampah mereka dengan layanan Hmm. kesehatan gitu. Berapa Iya. angka dari tabungan tersebut, dari tabungan milik warga baru mereka boleh mengakses layanan kesehatan atau silahkan melakukan penyetoran sampah kapanpun dengan jumlah berapapun dan dengan jumlah tersebut dia sudah bisa menikmati layanan yang disediakan oleh teman-teman Salam Aid. Iya, jadi sebetulnya target utama kami adalah warga berperan dalam perilaku hidup bersih dan sehat gitu Mas. Jadi salah satunya adalah mereka bisa atau tidak membuang sampah sembarangan. Daripada dibuang sembarangan lebih baik dikumpulkan. Jadi yang utamanya adalah itu. Nah, alhamdulillah dengan pola tersebut kemudian kami kasih reward. Nah, rewardnya apa? Rewardnya kalau mereka sudah mengumpulkan sampah, kemudian menabung di bank sampah, maka mereka boleh boleh berobat secara gratis ke rumah sehat milik kita, gitu. Jadi sampai saat ini kami tidak menentukan berapa jumlah tonase yang harus dikumpulkan oleh warga. Oke, jadi perubahan perilaku yang terpenting, berapapun Betul. jumlahnya, masyarakat tetap bisa Betul. mengakses layanan tersebut. Wah, hebat. Kemudian Betul. Kang Lutfi ini kalau kita lihat dari 17 Agustus 2019 ini sudah melayani masyarakat, klinik tersebut, melihat respon masyarakat sekitar seperti apa sih Kang? Iya, responnya alhamdulillah ya luar biasa. Kami juga di luar dugaan kami. Jadi respon mereka sangat baik sekali. Terutama mereka tanda kutip melihat gratisnya gitu ya. Meskipun sebagian di antara mereka punya BPJS, tapi karena lokasi kita ada di tengah-tengah perumahan dan tengah-tengah perkampungan warga, jadi mereka lebih dekat dengan tempat kita begitu. Pertama mereka sangat menyambut baik. Nah, ini terlihat dari data yang kami miliki sampai sekarang kurang lebih sudah ada selama 1 tahun ya Mbak, Mas, kurang lebih 720 pasien yang sudah menjadi anggota klinik kami. Dengan untuk tahun ini saja total kunjungan kurang lebih ada 1.500. Nah, ini terpotong karena ada COVID. Jadi selama waktu awal-awal COVID kami sempat libur hampir 3 bulan karena tim kesehatan kami juga khawatir kalau kontak langsung dengan warga begitu. Oke, jadi selama COVID ya tadi interaksinya cukup dikurangin. Tapi yang harus digarisbawahi adalah tadi bagaimana merubah perilaku masyarakat untuk mengolah sampah mereka. Terus kemudian mereka bisa mendapatkan reward dengan menikmati tadi layanan yang diberikan oleh teman-teman dari Salam Aid. Oke, kita akan nanti lanjutkan perbincangan dengan Kang Lutfi, tapi dengan tema yang berbeda tentang masih seputar kegiatan Salam Aid ya, sosial ya. gerakannya Salam Oke, Aid. kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.